wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan materi hadis dalam pertemuan ini adalah kelanjutan dari hadis-hadis yang kemarin. Hadis tentang nikah ya. Kita ulangi di hadis yang nomor 962. An Salmah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah ama autas fil mut'ati salat ayam sumana anha. Dari Salmah ibnil Aqwa radhiyallahu anhu qala, ia berkata, rakhasa telah memberikan keringanan, memberikan rukhsah, memberikan keringanan Rasulullah SAW ama autas pada waktu perang Autos ya. Perang Autos adalah perang yang terjadi di dekat tanah Hunain ya. Ama Autosin pada waktu perang Autos ya. Fil mut'ati tentang nikah mut'ah ya. Diperbolehkan melaksanakan mut'ah itu salah satu ayamin dalam masa 3 hari. Sumanaha kemudian melarang sopan Nabi anda dari nikah mut'ah ya. Kemudian apa yang dia maksud dengan nikah mut'ah ya? Di sini disebutkan al-mut'atu an-nikahul mu'aqqad. Jadi nikah yang dibatasi oleh waktu. Nikah yang dibatasi dengan waktu. Nikah al-mut'atu an-nikahul mu'aqqad. Jadi nikah yang dibatasi ila ajalin sampai pada suatu masa, suatu tempo. Wayar tabi nikah dan nikah itu berakhir akan hilang. Wayar tabi dan akan hilang. Anikahu nikah akan berakhir, akan hilang. Bin kita idzalika aji dengan habisnya tempo atau waktu itu. Jadi nikah mut'ah adalah nikah yang dibatasi dengan waktu, di mana berlakunya nikah itu sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan di dalam akad nikah. Kemudian ama Autos. Jadi pada tahun perang Autos. Perang Autos adalah perang yang terjadi di sebuah area namanya Autos. Autos itu adalah wadi Qurba Hunain fi Thaif, sebuah jurang yang berada di tanah Hunain ya, di daerah Hunain di kota Taif ya. Wa waqat hadil ma'rakah sanata samanin. Dan perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ba'da fathi Makkah. Setelah terbukanya Fathu Makkah, ada tamunya nama Fathu Makkah. Kemenangan kota Mekah. Bagus batu Hunain dan perang Hunain ya. Jadi Rasulullah memang secara hukum pernah membolehkan adanya nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi oleh waktu. Dalam beberapa kitab memang ada beberapa istilah ya. Pernikahan ada nikahun mu'abbad dan nikahun ghairu mu'abbad. Jadi nikahud daim, nikah yang permanen ya. Nikah yang berlangsung sepanjang hayat ya. Ya. Ada lagi yang nikah ghairu mu'abbad, nikah yang tidak selamanya. Nah, Dr. Abdurrahman As-Swabuni menulis dalam bukunya Ahkamuz Zawaj fil Fiqh Islami, hukum perkawinan dalam hukum Islam. Itu membagi nikah ghairu mu'abbad ada 2. Ada namanya az-zawajul mu'aqqad, nikah yang dibatasi oleh waktu. Yang kedua adalah wazawajul mut'ah, ada namanya nikah mut'ah ya, nikah yang bertujuannya adalah untuk bersenang-senang. Nah, az-zawajul mu'aqqad, nikah yang dibatasi oleh waktu adalah
sebuah akad nikah di mana segot atau kata-katanya ya itu dengan menggunakan segotnya, ijab kabulnya ya, dengan menggunakan kata-kata yang dipakai dalam nikah biasa ya. Tetapi akad itu disertai dengan sebuah segot yang menunjukkan ada pembatasan waktu dan di hadapan dua orang saksi. Itu adalah nikah mu'aqqad ya. Jadi nikah mu'aqqad itu juga sama dengan nikah yang mu'abbad. Ada wali, ada calon suami, ada saksi ya, dan ada sigot. Cuma di sana akad nikahnya adalah diberi waktu ya. Angkahtuka wa zawwastuka maktubaka misalnya fulana bimuddati ya. Bimuddati syahr atau syahrain, itu namanya nikah mu'aqqad ya. Nah, nikah yang mu'aqqad ini menurut pandangan ulama fuqaha dikatakan nikah yang fasid ya. Kenapa dikatakan nikah yang fasid? Wa hadza zawaju fasidun li'annahu la yatahaqqaq al-fardu asma min aqdi zawaj wa al-istiqrar litanasul wa tarbiyatul aulad wa ijadul mawaddah wal muhabbah was sakan an-nafsi alladhi nasu al-Qur'an wa ja'alu min ayatil kubra ya. Alasannya nikah mu'aqqad dikatakan nikah yang fasid, misalnya yang rusak, karena nikah mu'aqqad ini tidak bisa mewujudkan sebuah tujuan yang mulia dari sebuah akad perkawinan, yaitu adalah al-istiqrar, adanya ketetapan untuk litanasul, untuk memperoleh sebuah untuk tanasul, untuk membuat generasi, membuat keturunan ya. Tanasul itu artinya membuat generasi, mendapatkan keturunan. Ditanasul untuk mendapatkan keturunan, wa tarbiyatul aulad, dan mendidik anak-anak. Wa iyadul mawad, tidak mewujudkan adanya rasa cinta kasih. Ijadul mawad wal mahabbah, cinta kasih, wasakalin nafsi, dan ada keterangan jiwa. Alladzina su'ail Quran, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan itu adalah menjadi tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum itu, wa min ayati an khalaqu lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi itu bertentangan dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang aku dalam sebuah perkawinan adalah membuat sebuah keluarga yang sama, rasa sakinah, mawaddah warahmah. Nikahnya mu'aqqad itu tidak ada target sasaran yang ke sana ya. Itu yang dikatakan nikah mu'aqqad. Nah, waqad dzakara minal fuqaha al-qudama al-mu'asirina idza adam tafriqa baina nikah mu'aqqad wa nikahul mut'ah. Memang ada sebagian besar ulama-ulama fikih ya, para fuqaha bayang dulu atau ulama-ulama fikih kontemporer yang tidak membedakan antara nikah mu'aqqad dan nikah mut'ah ya. Tetapi ada juga sekelompok ulama yang membedakan. Walladzina farraqu bainahuma faqalu ma kana bil ahdi zawaj wa nikah wa huwa nikahun mu'aqqad. Ya, jadi sebuah akad nikah yang menggunakan lafaz zawaj dan perkawinan ya itu adalah mengandung makna nikah mut'ah atau nikah mu'aqqad ya. Wa ma kana billah tamattu, dan akad nikah yang menggunakan kata-kata tamattu ya, matta'tuka ya, itu dikatakan nikah mut'ah ya. Tapi dalam pandangan Dr. Abdurrahman As-Sobuni, beliau lebih cenderung ada perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah mu'aqqad. Alasannya apa? Wa innan nikah mu'aqqad yakhtalif an nikahil mut'ah fi amrin jauhariyin. Dia melakukan nikah mu'aqqad itu berbeda dengan nikah mut'ah dalam hal yang sangat esensial ya, yaitu adalah al-isyad, adanya penyaksian. Nah, sedangkan nikah mut'ah itu tidak ada saksi. Fal aqdul mu'aqqadu, jadi ini akad mu'aqqad, nikah mu'aqqad ya, yatimu amama syahidaini ya,
di mana nikah itu juga di hadapan dua orang saksi, imam bisuqatil aqdi fi atau kitun ja'lil aqdi fasidan ya, di mana di dalam akad nikah muaqqad itu ada namanya pembatasan waktu ya, di mana sedangkan nikah mut'ah tidak ada isyad. Jadi nikah mut'ah itu tidak ada saksi ya. Yang kedua, la yustaratu lafzul mut'ah wa ma yustaqu min ma tabiru nikah mut'ah. Jadi tidak ada persyarat lafaz nikah mut'ah atau kata-kata yang keluar dari kata-kata mut'ah itu untuk diakui sebagai nikah mut'ah. Ya. Ya. Falaisa ladaina ay dalilin. Tidak ada dalil ya bahwa Nabi sallallahu ketika membolehkan nikah mut'ah sebelum diharapkannya harus menggunakan lafaz yang tertentu ya. Itu diantaranya ya. Nah oleh karena itu sebagian ulama, sebagian fuqaha Hanafiyah membolehkan nikah mut'ah ya. Ya. Sehingga dan mengharamkan nikah mut'ah ya. Membolehkan nikah muaqqad tapi juga tidak membolehkan nikah nikah mut'ah ya. Karena nikah muaqqad itu memenuhi syarat-syarat sebagai nikah yang mu'abbad ya. Hanya saja di sana ada pembatasan waktu. Oleh karena itu disebutkan Profesor Ahmad Abu Zahra mengatakan Fazufar idan yufariqu bain nikah muaqqad wal mut'ah. Oleh karena itu Imam Zufar sebagai murid dari Imam Abu Diwa mengatakan membedakan antara nikah mut'ah dan nikah muaqqad ya. Karena mut'ah harus akadnya dengan lafaz tamattu, adapun nikah muaqqad ya tidak dengan menggunakan lafaz tamattu tapi dengan lafaz zawaj tetapi dibarengi dengan namanya dengan batasan waktu. Itu diantaranya ya. Walladhi arahu, jadi pendapat yang saya menurut pendapat saya bahwa sebabnya benarnya ana sebab taski Zufar nikah muaqqad. Sebab kenapa Imam Zufar menganggap sah nikah muaqqad itu ya, anna hadzal nikah tawaffar bi syurutul nikah wa syurutis sihah. Karena nikah muaqqad itu memenuhi beberapa syarat-syarat dilaksanakan akad nikah dan syarat-syarat keabsahan nikah. Nah, menjadi akad nikah muaqqad menjadi fasid, menjadi rusak karena dalam akad nikah itu ada unsur namanya syarat tauqid. Ada pembatasan waktu, di mana pembatasan waktu itu adalah bertentangan dengan tujuan utama daripada sebuah perkawinan. Ya, ada dalam rangka membentuk keluarga sakinah ya. Wa ja'ala bainakum wa rahmah. Lihat iraskunu ilaiha itu. Ya. Itu ada perbedaannya. Nah, sedangkan nikah mut'ah tidak perlu saksi, ya, tidak perlu saksi, ya. Kemudian juga di sana ada pembatasan waktu dan akadnya harus menggunakan lafaz mut'ah, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian memang Rasulullah pernah membolehkan nikah mut'ah, tapi pada dibolehkannya itu adalah pada masa-masa Islam. Dan bukan pada dalam perjalanan, dalam kondisi yang darurat dan dalam situasi yang memang tidak normal ya. Bukan orang-orang yang bersembunyi tapi mereka dalam keadaan perang, itu yang diperbolehkan tentang bolehnya nikah mut'ah ya. Nah, kemudian ulama Syiah ya, ulama Syiah Ja'fariyah membolehkan adanya nikah mut'ah ya. Sehingga mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah termasuk hal-hal yang sangat daruri, sesuatu yang sangat kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan manusia. Ya, tentunya pendapat Zufar ini Ja'fariyah Syiah Zaidiyah Syiah Ja'fariyah ini bertentangan dengan pendapat mainstream dari para fuqaha. Argumentasi mereka apa? Antara adalah surah An-Nisa ayat 24. Famastamta'tum bihi min hunna fa'aturahunna ujurahunna ya. Jadi namanya ujroh bukan mahar. Kalau dalam nikah mu'abbad namanya diberikan mahar, tapi kalau nikah mut'ah namanya ujroh ya. Itu diantaranya. Nah, itu diantaranya. Bedanya apa? Kalau mahar diberikan setelah akad nikah, tapi kalau nikah mut'ah ujroh itu belum diberikan sebelum akad nikah ya. Berdasarkan kesepakatan dari itu ya.
Kemudian Ama Khaybar sanad as-sab'in Hijriah terjadi pada tahun 7 Hijriah. Itu adalah terjadinya membolehkan Rasulullah melaksanakan mut'ah pada waktu Autos, perang Wadi Autos. Hadis berikutnya, wa an Ali bin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah alil mut'ati, dari riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah melarang Rasulullah SAW anil mut'ati, dari melaksanakan nikah mut'ah Khaybar, pada perang Khaybar. Jadi pada perang Khaybar Rasulullah melarang tentang larangan nikah mut'ah, dan itu berarti memansuh terhadap membolehkannya nikah mut'ah yang sebelumnya pada perang Wadi Autos. Akhrajahu wa anulan, dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah naha anil mut'ati nisa, Rasulullah melarang tentang nikah mut'ah. Wa an akil humuril ahliyah yauma Khaybar, dan melarang tentang memakan keledai ahliyah, jadi keledai piaraan yauma Khaybar, pada perang Khaybar. Ya, Khaybar itu pada tahun 7 Hijriah. Itu larangannya. 962, hadis 92. Mayustafat min hadis. Beberapa kesimpulan dari hadis 962 ini: satu, rakhasa fil mut'ati, Rasulullah memberikan keringanan untuk melaksanakan mut'ah limuddatin yasiratin, pada masa yang sebentar, waktu yang sebentar, ya. Li darurati, alasannya karena darurat, karena situasi tidak normal, ya, di dalam keadaan perang di mana para sahabat meninggalkan keluarganya, dan itu pun juga membutuhkan waktu yang lama, sehingga diperbolehkan melaksanakan nikah mut'ah. Summa khurimat, kemudian nikah mut'ah itu diharamkan tahriman mu'abadan, haram untuk selamanya, yaumil kiamati, sampai pada hari kiamatnya. Kemudian yang kedua, innama ruwiya an Yasin, sungguhnya hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, min baqai rukhsah, masih tetapnya adanya keringanan fil mut'ati, tentang nikah mut'ah, faqat raja anhu, ternyata Ibnu Abbas itu mencabut, ya, tentang hadis yang meriwayatkan tentang bolehnya nikah mut'ah. Waqala, dan ia berkata, bi hurmati, dengan diharamnya nikah mut'ah, kama bi subul salam, sebagaimana di dalam kitab Subul Salam. Yang keempat, inna tarkhis fil mut'ati, sungguhnya adanya rukhsah, keringanan dia fil mut'ah, tentang bolehnya nikah mut'ah itu, wa tahrimi, dan diharam nikah mut'ah, qad taqarrara, telah terjadi berulang-ulang, aksar min marrah, jadi lebih dari hanya sekali. Bahkan ada riwayat mengatakan Rasulullah 3 kali membolehkan nikah mut'ah itu. Wa bihadza, oleh karena itu, ya, ya, yang dafiu, tertolak lah iskalu subuti rukhsah, adanya problem tentang ditetapkannya boleh adanya keringanan, ketetapan adanya keringanan atau dispensasi atau keringanan, ya, ba'da Khaybar, setelah perang Khaybar, karena Khaybar itu adalah larangan terakhir tentang adanya nikah mut'ah, ya. Ma'ana hil awaridi, sertanya ada larangan yang ada fil mut'ati, pada tentang nikah mut'ah, ya ma Khaybar, pada perang Khaybar, ya, pada perang Khaybar. Yang keempat, ibaqatul mut'ah lam takun illa bis sabari walid darurati, jadi pada waktu itu diperbolehkannya orang melaksanakan mut'ah tidak berada di kecuali dalam perjalanan, ya, walid darurati, karena situasi yang darurat, situasi yang tidak normal, adalah keadaan perang, karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama, yang meninggalkan keluarga, sehingga diperbolehkan. Walam takunil muqimin abadan, dan nikah mut'ah tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang berdomisili tetap. Kelima, hurmatul hukumil khubur ahliyah, diharamkannya memakan daging-daging al-khumur, ya, khumur itu adalah khimar itu keledai, al-ahliyati, yang keledai yang peliharaan, bukan keledai liar, ya. Wa ana waqat yaum Khaybar, dan itu terjadi pada perang Khaybar, ya. Wa ana Rabi ini samura Nabi radhiyallahu anhu sallam qala inni, sunya aku itu adintu, aku mengizinkan lakum, kalian semuanya. Ana Rasulullah, juga Rasulullah kalau berkata sopan Nabi ini, sunya aku kuntu ada aku adintu, aku mengizinkan laku untuk kalian semuanya beristimta, untuk melaksanakan mut'ah finis binani saya dari kalangan wanita,
Wa inna Allah sunya Allah harama telah mengharamkan sapa Allah dalika akan nikah mutadati liyamul kiamat sampai pada hari kiamat. Faman kana indahu barang siapa yang ada di sisinya di bawah kekuasaannya minhuna dari an-nisa syai'un sesuatu falyukhalli maka lepaslah sabil akan jalan an-nisa. Wala ta'khudhu dan janganlah kamu mengambil mimma ataitumuna dari upah-upah atau ujur yang telah kau berikannya kepada nisa sayan sedikit pun. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud, akhrajahu riwayat hadis Abu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban. Hadis 5965. Wa Ibnu Asin radhiyallahu anhu la'ana mengutuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-muhallila orang yang menghalalkan, orang yang menjadi muhallil, orang yang menjadi mediator lah, agar orang bisa menjadi halal ya. Jadi mereka adalah mediator yang by design ya. Menjadi penengah, menjadi jalan supaya yang halal menjadi haram. Wal mukhallal adalah orang yang diberikan jalan agar dia bisa menghalalkan dalam sebuah pernikahan. Jadi muhallil dan mukhallalah ini adalah orang yang menceraikan istrinya dan talak 3, bahwa orang yang sudah talak 3 itu tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali kalau istrinya itu sudah menikah dengan laki lain ya. Nanti ada hadis hatta taduki oleh satahu wa tutup oleh usailataki ya. Nah, orang yang menjadi mediator ini, mediator by design tadi itu dikatakan muhallil ya. Al-muhallil sumya dikatakan seorang muhallilan sebagai muhallil ya, yang melegalkan ya, mahala kali karena orang itu qasada tahlil, berjuang untuk menjadi qasad al-khillah, berjuang untuk menghalalkan bima la yahsulu bil halu, dengan hal yang tidak berhasil, tidak bisa menghalalkan barang yang haram ya. Bima dengan hal-hal yahsulu yang tidak berhasil lebih dengan al-khillu adalah barang yang halal. Artinya dengan adanya muhalil ini yang asalnya haram menjadi halal, walaupun halalnya adalah rekayasa. Nah, oleh karena itu maka di sini Rasulullah menggunakan bahasa namanya la'ana. Dalam kajian usul fikih bahwa seluruh redaksi yang menggunakan la'ana itu adalah kesimpulannya hukumnya adalah haram. Jadi mengutuk ya. Artinya kesimpulannya para ulama usul mengatakan semua hadis yang menggunakan la'ana itu adalah hukumnya haram. Contohnya apa? La'anallahu ar-rasiya wal murtasiya. Allah mengutuk orang yang menyuap ya, dan orang yang menerima suap. La'anallahu muhallilan muhallal alaih. Allah mengutuk orang-orang yang menjadi perantara halal. La'anallahu an-namisata wal mutanamisa. Allah mengutuk orang-orang yang mencukur rambut alis ya. La'anallahu al-mutanatti'ah atanatu al-mutamatti. Allah mengutuk orang-orang yang orang yang bertato dan orang yang bertato dan menerima tato. Ada lagi la'anallahu akila riba wa akilahu wa syahidahu wa kadibahu ya. Allah mengutuk orang yang makan riba, menjadi saksi, penulisnya dan juru tulisnya ya. Kemudian ada lagi la'anallahu ar-rasiya war-ra'isa wal murtasiya. Allah mengutuk orang yang menyuap, menerima suap dan orang jadi perantara suap. Nah, semua hadis yang digunakan la'ana itu larangan itu disimpulkan dengan hukum haram. Baik. Hadis yang 9
Al-hadisu yadullu ala hurmati takhlil. Jadi hadis ini menunjukkan ada haramnya menjadi menghalalkan barang yang haram menjadi halal. Ya, menjadi perantara tadi itu. La yahsulu bi nikahil muhalil. Tidak akan berhasil dengan nikahnya ada orang yang menjadi perantara halal tadi itu. Alibakatu hukum boleh. Artinya karena ada rencana, katakanlah by design, mediator yang di by design tadi itu, walaupun dia sudah melaksanakan ada perantara yang menjadi muhalil, maka nikahnya hakikatnya tidak sah ya. Li zauzi al awal, bagi suami yang pertama. Libutlah ini karena batalnya ya nikah muhalil tadi itu ya. Ya. Karena hukum tidak berjalan secara apa adanya, ada rekayasa hukum ya. 3. Al-mukhallil bil ujroh, orang yang menjadi perantara hal tadi dengan menggunakan biaya, dengan ongkos ya. Awilladzi la yuridu binikahi, atau orang yang tidak menginginkan nikahnya binikah dengan ila takhlil, kejalannya ingin menghalalkan barang haram jadi halal, zanin maka statusnya adalah sama orang berzina. Wa anal amakin al-mukhassasah laha li hadzal fi'li al-qabih, dan sesungguhnya tempat-tempat yang mukhassas yang dikhususkan untuk tindakan perbuatan yang buruk ini, mahallatu zina, adalah sama dengan area untuk melakukan perzinaan. Wala yang bagi al-insan, dan selain tidak sepantasnya bagi manusia ayastagila bihi, untuk ikut terlibat sibuk dengan hal-hal yang menghalalkan barang yang haram tadi itu. Fadilan utamanya adalah bagi seorang muslim ya. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah la yankihu azani al-majlu ila mislahu. La yankihu, tidak boleh menikah azani, orang yang berzina, orang yang pernah berzina, al-majludu, yang mereka berhak mendapatkan sanksi hukuman jilid, hukuman dera ya. Azani wa zali fasridu kullu waqidun mi'ata jaldah ila mislahu, kecuali memang dia nikah dengan sama-sama orang yang berbuat zina ya. 966. Bagaimana kesimpulan hadis ini? Bahwa hadis ini, kesimpulan pertama adalah hurmatu taswini zaniyah minal afif, diharamkannya menikahkan wanita yang pernah berzina, minal afifi, dari lelaki yang menjaga kehormatan, artinya yang lelaki-lelaki yang belum pernah berzina ya. Wal afifatu minazina, dan perempuan yang menjaga kehormatannya, artinya belum pernah terjatuh melakukan hubungan, katakan prostitusi ya. Minazari, mendapatkan lelaki yang sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Makanya Al-Quran mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wa at-thayyibun lit-thayyibat ya. Jadi lelaki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, perempuan yang lelaki yang tidak baik mendapatkan perempuan yang baik ya. Ya. Yang kedua, hubhu amri zina, jadi buruknya perbuatan zina. Wa annahu la yakau ma'mirajulin abifin, dan zina itu tidak akan terjadi kecuali dari orang laki-laki yang menjaga kehormatannya. Walam ru'atin afifatin, dan perbuatan zina tidak akan terjadi dari wanita perempuan yang menjaga kehormatan. Ya. Yang ketiga adalah yajibu alal afif, sebaiknya seharusnya bagi orang lelaki yang menjaga kehormatan, alai zawaza ila afifatan, kecuali sama-sama wanita yang menjaga kehormatannya ya. Menjaga kehormatan. Wabil aksi atau sebaliknya, artinya perempuan yang menjaga kehormatannya jangan menikah, tidak boleh menikah dengan lelaki yang suka sama-sama menjaga kehormatannya. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat Tolako menceraikan safarajulun, seorang laki-laki, imratu akan istrinya, salah satu dengan talak 3. Berarti bain kubro ini. Fatazawwaza rajulun, maka menikahi kepada perempuan tadi itu rajulun, lelaki lain.
Summa talaqwa, kemudian laki lain yang menikahi wanita yang telah diceraikan oleh suami yang pertama tadi itu menceraikannya. Qabla yadkhul alayya, dia menceraikan sebelum melakukan hubungan sebagai suami istri, melakukan hubungan senggama dengan dia. Qabla yadkhul biha. Farada zawjuha al-awwal, maka menginginkan suaminya perempuan yang dicerai tadi itu sebelum dukhul tadi itu ayatazawwaza, untuk menikahi mantan istrinya tadi itu yang dicerai oleh laki lain tadi itu. Fasuila, maka ditanya Rasulullah SAW andalika tentang kedudukan hukum ya menikahi mantan istri suaminya, menikahi dengan mantan istrinya yang telah nikah dengan laki lain tapi belum melaksanakan sebagai hubungan suami istri. Faqala, maka Rasulullah mengatakan la, tidak boleh. Ya, tidak boleh mantan suami menikah dengan mantan istrinya yang telah dicerai, yang telah nikah dengan laki lain, ya, yang sudah talaq bain kubra tadi itu, hatta yaduqo, sehingga merasakan, ya, mencicipi al-akharu, laki lain, min usailatiha, dari madu sedikitnya, ya, min usailatiha, dari madu sedikitnya imro'ah tadi itu, madzaqo al-awwal, seperti telah mencicipinya al-awwalu, suami yang pertama. Hatta yaduqo, sehingga mencicipi al-akharu, laki yang lain, min usailatiha, dari madu sedikitnya perempuan al-mar'ah tadi itu, madzaqo, sebagaimana dicicipi al-awwalu, adalah suami yang pertama. Muttafaqun alaih walatul muslimin. Apa yang maksud dengan yaduqo usailataha? Jadi maksud ini adalah lafadz isti'arah, ya. Jadi kata majas, ya. Kata majas, ya. Bahasa sindiran, bahasa simbolik ini. Ayu jami'uha, artinya melakukan hubungan senggama dengan perempuan yang telah dicerai tadi itu, ya. Tasghiru asal. Jadi tasghir itu adalah memperkecil. Kalau asal menjadi usailah, rajulun uruzailun, ya. Itu adalah namanya tasghir. Mai sabatu min hadis. Apa kesimpulan hadis ini? Pertama, man talaqa zaujatahu salasan, barang siapa orang yang mencerai istrinya dengan talak 3, fatazawwaza rajulun akhar, kemudian istri yang dicerai di talak 3 tadi itu menikah dengan laki lain, summa talaqwa, kemudian laki lain yang menikahi perempuan yang telah dicerai 3 tadi itu menceraikannya, ya, bidunil jima, tapi belum sempat mengadakan hubungan sebagai suami istri, la takhillu li zaujil awal, maka wanita yang telah dicerai tadi itu yang belum melakukan hubungan senggama dengan suami yang baru ini tidak halal bagi mantan suaminya. Wa in talaqa wa ba'dal jima', kecuali kalau diceraikannya setelah melakukan hubungan sebagai suami istri, lakukan hubungan senggama. Jadi kalau belum, maka tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan hatta yaduqa al-akhar min usailatiha, ya. Fayakillu, maka dihalalkan li zaujil awal, bagi suami yang pertama, ayakikaha, atau untuk menikahi pada mantan istrinya, dengan catatan bahwa dia ketika nikah dengan laki lain sudah pernah melakukan hubungan sebagai hubungan suami istri. Yang kedua, labudda ayakuna zawaj asani, maka harus pernikahan yang kedua, labudda harus ayakuna ada az-zawaju asani, pernikahan yang kedua, zawaj rokbatin, jadi pernikahan karena ada unsur rasa cinta, bukan cinta yang by design, ya. Ada sebuah cinta yang tulus, ya, bukan karena sebuah sandiwara, ya. Lam yaksud bi at-takhlil, yang mana tujuan perkawinan bukan hanya untuk menghalalkan untuk menikah dengan mantan istrinya. Fa innahu muharramun kama marra, kalau memang tujuannya nikah itu hanya sekedar untuk sebuah rekayasa, ya,
by design, bukan karena ketulusan jiwa, keikhlasan jiwa, kecintaan hati, maka itu adalah pernikahan yang diharamkan. Yang ketiga, as-sunnatu tuqayyidu mutlaqul Quran. Jadi sunnah, hadis ya, dalam pengertian hadis. Hadis ini adalah hadisnya hadis Aisyah ini adalah membatasi keuniversalan daripada Al-Qur'an. Ya. Faqayyidat itlaq hatta tanhiya zawjan khairah. Karena as-sunnah hadis ini membatasi terhadap kemutlakan daripada ayat Quran dalam ayat hatta tangfa in talaqa fala takillam hatta tangkika zauzan khairah, hatta tangkika sehingga menikah perempuan yang telah dicerai tadi itu zauzan suami khairau akan selain daripada suami ya, jadi selain suami yang awal. Jadi nikah di sini bukan hanya sekedar akad, tapi adalah bahwa mantan istrinya ketika nikah dengan laki lain dia sudah pernah melakukan hubungan senggama, hubungan sebagai suami istri. Nah, kalau dicerai maka boleh dia mantan istrinya, mantan suaminya kembali kepada mantan istrinya. Bikhusul jima, dengan syarat sudah harus melakukan hubungan sebagai suami istri. Berikutnya adalah babul kafa'ah wal khiyar. Bab tentang adanya kafa'ah. Kafa'ah itu adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan, keseimbangan, keselarasan itu namanya kafa'ah. Ya, seimbang, setara, sebanding, ya. Itu namanya kufu, kafa'ah. Kafa'ah yafqa'u kaf'an wa kafa'atan. Wal khiyaru, dan adanya hak untuk memilih. Memilih apa? Memilih untuk melangsungkan akad nikah atau membatalkan daripada pernikahannya. Hadis 968 wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'dhum akifa ba'din. Al-arabu ada orang Arab iku ba'dhum, ada al-arabu ada pun bangsa Arab ba'du sebagian Arab akfaun adalah seimbang, setara, sepadan ya dengan yang lain. Wal mawali adapun budak ya, budak yang dimerdekakan. Ba'dun sebagian mawali adalah sebagian mereka akfa, setara, seimbang dengan sebagian yang lain. Illa haikan, kecuali tukang pengayom, penenun ya, haik itu penenun, atau pengayom. Au hajaman, atau profesinya adalah sebagai tukang bekam ya. Haikan tukang penenun ya, profesi, pekerjaan. Rawal Hakim babis nadi dalam salahnya hadis rawin adalah seorang rawi lam sama yang tidak disebutkan. Wastangkarau Abu Hakim, dan mengingkari akan hadis ini dikatakan hadis yang mungkar ya oleh Abu Hatim. Walau dan hadis ini ada syahidun, ada hadis yang menguatkan, mendukung. Indal Basar meriwayat Imam Al-Basar an Mu'ad bin Jabal bisaratin muwatibi dengan salah yang terputus. Mai sawatu minal hadis. Syarhul kalimat, jadi penjelasan kata-kata dalam hadis ini. Pertama, haikan. Apa haik itu? Walladhi yansaju asya. Haikan adalah orang yang profesinya adalah menenun kain ya, menyulam baju ya, menenun atau menyulam baju namanya haik. Baik sahabat hadis, ada hadis poin-poin yang disimpulkan dari hadis ini, hukum-hukum yang disimpulkan dari hadis di atas. 1. Al-kafa'ah al-mutabaruh iyal kafa'ah fiddin. Jadi kafa'ah yang diakui dalam hukum itu adalah kafa'ah, kesetaraan. Jadi kafa'ah, kesetaraan, keseimbangan, keserasian ya, seimbang, setara itu dalam masalah agama saja. Jadi kafa'ah yang disepakati di antara para ulama adalah hanya fiddin ya. Wal hadisul madkur maudhu ya. Hadis di atas ada yang dikatakan hadis yang maudhu, ada hadis dhaif. Wa ma'adzalika, sekalipun hadis maudhu mukhalifun liiddati ayatil Quran, bertentangan
dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Wala hadis an-nabiy, dan beberapa hadis Nabi. Bal munaqitun li furu'il Islam, bahkan bertentangan dengan jiwa Islam. Munaqit bertentangan dengan ruh, dengan semangat Islam. Waqat tabi'u ba'dun, ya. Dan telah mengikuti kepada hadis di atas ba'dun, sebagian ulama yata'ata al-fiqh, orang yang terlibat dalam kajian fikih, wa ata bil ajaib, dan mendatangkan berbagai macam kehebatan, ya taduru al kibriya, yang berkisar tentang kesombongan, wa taraf itu di masyarakat, dengan menyombongkan diri dengan tanpa ada sandaran. Ai dalilin yudkar, hadis yang disebutkan. Wa an Usamata, wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha anna sallam qala dawu sapa Nabi lah kepada Fatimah, ingkihi Usama, ikihi nikahilah ke Fatimah Usama, kan Usama. Hadis 969 kesimpulannya, Maisatu bil hadis adab utifa di kabah bin nasab. Jadi kesetaraan nasab itu bukan sebagai sebuah sesuatu yang disepakati para ulama. Jadi yang disepakati kafah itu adalah kafah dari segi agama. Nasab itu tidak diakui sebagai unsur dari para kafaah, ya. Jadi yang mukhtalafun alaih, ada mutiba di kafaah, tidak diakuinya adanya kesetaraan fin nasabi dalam nasab. Ada mutiba di kafaati fin nasab, tidak diakuinya al kafaah ada kesetaraan fin nasabi dalam nasab. Fa Usama adapun Usama, rokikun seorang budak, wa Fatimah adapun Fatimah, ya binti Qais ini, Quraisyun adalah orang yang berkebangsaan Quraisy, Fahriyatun yang dari kabilah Fahriyah radhiyallahu anhu. Yang kedua, innama istahdatsu annas, sungguhnya suatu yang dianggap baru oleh al-anas, oleh masyarakat manusia, min adami tazwijil bana, tidak menikahkan, ya anak-anak perempuannya, binaan alal asabiyati, adalah didasarkan kepada fanatisme, ya. Al-asabiyah itu fanatisme al-araqiyah, yang terkait dengan unsur-unsur etnis, ya. Visi bil qaradil Hindia, pada anak benua India. Baidun al-Islam, itu adalah jauh dari ajaran Islam. Wa mustamatu minal kufar, diambil dari perilaku orang-orang non muslim. Asya'u bainan nas, mereka sebarkan, ya bainal muslimin, di antara umat Islam, di tafriqi kalimatin, dalam rangka memecah belah, ya kalimah mereka, ya atam zikil kian islami, dan memecah borak perandakan hakikat, ya esensi daripada ajaran Islam. Wa Nabi radhiyallahu anha, wa Nabi radhiyallahu anhu sallam qala ya bani bayadho, wahai bani bayadho. Jadi Bayadho itu adalah salah satu etnis, ya dari kabilah Khazraj, ya. Angkihu Aba Hindin wanghiku ilaihi wa kana hajaman, ya. Angkihu, nikahkanlah Aba Hindin wanghiku, dan nikahkanlah ilaihi kepada Aba Hindin, wa kana hajaman, dan Aba Hindin adalah seorang yang profesinya adalah pekerjaannya tukang bekam, ya. Rawahu Dawud wal Hakim bisanadin jayyidin, ya. Hadis yang 970, Bani Bayadho itu adalah sebuah sebutan, batnun min butunil Khazraj, jadi salah satu sekte dari ada sekte yang ada di kabilah Khazraj. Jadi Khazraj itu kabilah, ya. Keturunan, ya.
Wasluhum adapun asalnya minal azdi dari kabilah Azad, min Kohton dari Kahtan ya. Aba Handin Aba Hidin ya, Abu Hidin Maula libani Bayadoh. Maula adalah budak yang dimerdekakan Bani Bayadoh. Wakana hajaman, dan dia adalah tukangnya adalah profesinya tukang bekam ya. Waktu hajaman Nabi telah pernah membekam Rasulullah. Kemudian kesimpulan hadis 970 adalah poin-poin kesimpulan hukum yang diabulkan dari 970 adalah pertama, hal hadis dalilun ala adami tibari kafah fil nasab wa fil mihna. Hadis ini adalah menunjukkan bahwa tidak diakuinya kafaah ya dalam masalah nasab. Jadi nasab itu bukan kafaah ya. Wa fil mihna tidak masalah pekerjaan. Jadi dari segi jumhur ulama mengatakan agama yang sepakat kafah itu adalah si agama. Masalah pekerjaan nasab itu adalah kafah yang kesetaraan yang diperdebatkan. Fakona Bilalun Hala, karena Bilal telah menikah dengan Hala binta Auf, anak perempuannya. Wahya ukhtu Abdurrahman bin Auf, di mana Hala ini adalah saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Waradu Umar ibn Tahu, dan Umar pernah menawarkan anak perempuannya Hafsah kepada Salman Al Farisi. Ya, ini adalah orang non Arab ya. Waina Bahidin Abu Hidin adalah karena hajaman, profesinya adalah sebagai tukang bekam. Waram Nabi Bani Bayadoh bingkahi, Rasulullah merintahkan kepada Nabi untuk menikah ya. Fihim di kalangan mereka Wabanu Bayadoh kabilatun Arabiyah, dan adapun Bani Bayadoh adalah kabilah etnis ya Arab ya, Kohtoniyah, yang dari kabilah Kohton, Azdadiyah dari kota tanah Azad ya. Berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat khuyrat, disuruh memilih sahabat Barirah ala zaujiha, atas suaminya, hina udikat, ketika dia dimerdekakan. Muttafaqun alaih. Apa kesimpulan hadis 971 972? Jawazu bai'il ahadi zaujaini ar-raqiqaini, boleh menikahkan, menjual ya. Boleh menjual salah satu di antara suami istri ar-raqiqa ini, di mana menjual dua orang budak, tunal akhar ya, tidak boleh yang lain. Wakadzalika atqihu, demikian juga ketika dia boleh memerdekakan salah satu di antara dua budak itu. Wali muslimin anha, dari riwayat Muslim dari Aisyah, anna zauzaha kan amdan, anna zauzaha sesungguhnya suaminya, anna zauzaha sesungguhnya suaminya Barirah abdan seorang budak, kan amdan suaminya adalah budak. Fi riwayatin anda, dari riwayat istri Aisyah, kana khurron, ada yang mengatakan suaminya adalah merdeka. Wal awal asbatu, adapun riwayat pertama bahwa budak itu lebih kuat. Wasoka an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasoka an Abi Abbas radhiyallahu anhu Indal Bukhari anau kana abdan. Jadi riwayat di Bukhari mengatakan bahwa Barirah itu suaminya adalah orang yang budak, bukan orang yang merdeka. Wa innal amata, sungguhnya seorang budak perempuan, idza kana zauju abdan, apabila suaminya adalah seorang budak ya. Wa ataqat, dan dia merdeka, budak perempuan menjadi merdeka, falaha, maka bagi budak perempuan yang merdeka itu al-khiyar, memilih. Ima antab kofi nikahia, ada kalanya dia tetap dalam pernikahannya dengan budak tadi itu, atau tafsaqo anika, atau dia membatalkan, memfasah dia pernikahannya. Wa innal idqa nafsahu, sesungguhnya memerdekakan ya nafsahu laisa talaqan. Jadi ketika orang merdeka itu bukan berarti ada terjadi sebuah perceraian atau terjadi fasah dari para perkawinan. Yang ketiga, inal kafah mutabar fil hurriyah, bahwa kesetaraan itu yang diakui adalah persoalan masalah hurriyah, kemerdekaan. Fi luzumil ahdi, tentang keharusan dalam sebuah pernikahan,
wadamami, ya, dan kekalnya pernikahan. Artinya ketika orang merdeka, ketika orang budak merdeka, maka tidak semata-mata langsung membatalkan daripada perkawinannya. Tergantung, kalau mau dia mau fasah ya gak ada masalah. Walaysa syarton li sihhati nikah, dan tidak menjadi syarat daripada sahnya perkawinan, ya. Tidak ada syarat harus merdeka. Yang keempat adalah inal amata, sungguhnya budak perempuan itu ataqat, apabila merdeka budak perempuan itu, wa zaujuha hurrun, adapun suaminya adalah orang laki-laki yang merdeka, falaysa lal khiyar, maka bagi perempuan yang budak tadi itu tidak ada hak untuk memilih, ya, fi nikah faskihi, dalam menetapkan adanya perkawinannya atau membatalkan perkawinannya. Jadi itu tidak ada hak opsi bagi dia untuk menetapkan atau membatalkan, ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti pernikahannya tetap sah, ya. Tetap sah, ya. Ini yang terkait dengan hadis 972 dan 971, ya. Baik, saya kira itu materi hadis di pertemuan yang kali ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.